Ketika tradisi bertemu sains, rahasia weton yang mulai dipahami. Pernahkah Anda bertanya, mengapa hingga hari ini, di tengah kecanggihan kecerdasan buatan, satelit, dan teknologi modern, masih begitu banyak orang Jawa yang memperhitungkan weton sebelum mengambil keputusan penting? Mulai dari menentukan hari pernikahan, membuka usaha, membangun rumah, bahkan memilih pasangan hidup. Bagi sebagian orang, semua itu dianggap sebagai warisan budaya yang penuh makna. Namun bagi sebagian lainnya, weton hanyalah mitos yang tidak memiliki dasar ilmiah. Tetapi benarkah sesederhana itu? Bagaimana jika ternyata ada sisi dari weton yang selama ini dipahami secara keliru? Bagaimana jika di balik hitungan Neptu dan penanggalan Jawa, tersembunyi sebuah cara berpikir yang justru memiliki kemiripan dengan konsep-konsep yang kini dipelajari dalam psikologi, ilmu perilaku manusia, bahkan statistika modern? Perlu dipahami sejak awal, video ini tidak bertujuan membuktikan bahwa weton adalah ilmu pasti. Sebaliknya, kita akan melihatnya sebagai bagian dari warisan budaya yang menyimpan cara masyarakat Jawa membaca pola kehidupan. Sebagian gagasannya dapat dipahami melalui pendekatan ilmiah, sementara sebagian lainnya tetap berada dalam ranah kepercayaan dan tradisi. Disinilah pertemuan menarik itu dimulai. Ketika tradisi bertemu sains. Dan mungkin setelah menonton sampai akhir, Anda akan melihat weton dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Mengapa weton diciptakan? Ratusan tahun sebelum kalender digital hadir di telepon genggam kita, masyarakat Jawa telah memiliki sistem penanggalan yang sangat teratur. Mereka menggabungkan siklus 7 hari dengan 5 hari pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Pertemuan kedua siklus tersebut melahirkan sesuatu yang disebut weton. Namun sesungguhnya, fungsi weton pada masa lalu jauh lebih luas daripada sekadar ramalan. Ia adalah alat membaca ritme kehidupan. Masyarakat agraris hidup sangat bergantung pada musim, cuaca, siklus bulan, serta perubahan alam. Mereka mengamati kapan hasil panen melimpah, kapan wabah datang, kapan konflik sering muncul, dan kapan perdagangan berkembang. Selama ratusan tahun, pengamatan tersebut diwariskan secara turun-temurun. Dalam ilmu modern, cara seperti ini dikenal sebagai observasi jangka panjang. Ilmu pengetahuan pun lahir dari proses yang serupa, mengamati, mencatat, lalu mencari pola yang berulang. Perbedaannya, ilmu modern menggunakan metode statistik dan eksperimen, sedangkan masyarakat Jawa menggunakan simbol, angka, dan bahasa budaya. Karena itu, weton sebenarnya dapat dipandang sebagai bentuk pengetahuan tradisional yang lahir dari pengalaman kolektif masyarakat selama berabad-abad. Apakah manusia memiliki pola kepribadian? Salah satu hal yang paling sering dikaitkan dengan weton adalah karakter seseorang. Ada yang dianggap sabar. Ada yang mudah marah. Ada yang pandai memimpin. Ada pula yang lebih cocok bekerja di balik layar. Sekilas terdengar seperti ramalan. Namun menariknya, psikologi modern juga mempelajari hal yang hampir sama. Dalam psikologi dikenal berbagai model kepribadian, salah satunya Big Five Personality Traits, yang mengelompokkan kecenderungan manusia berdasarkan sifat seperti keterbukaan terhadap pengalaman, kedisiplinan, keramahan, stabilitas emosi, dan tingkat ekstroversi. Artinya, ilmu pengetahuan juga mengakui bahwa manusia memang memiliki kecenderungan karakter yang berbeda. Perbedaannya terletak pada metode. Psikologi menggunakan survei, pengukuran, dan analisis statistik. Sedangkan weton menggunakan simbol budaya yang diwariskan turun-temurun. Yang perlu diingat, tidak ada bukti ilmiah bahwa tanggal weton seseorang menyebabkan kepribadiannya. Namun deskripsi weton sering kali berfungsi sebagai alat refleksi diri. Saat seseorang membaca sifat-sifat yang dikaitkan dengan wetonnya, ia mungkin mulai berpikir, benarkah saya seperti itu?
Pertanyaan inilah yang justru dapat mendorong proses mengenali diri sendiri. Rahasia pola yang sering diabaikan. Mengapa begitu banyak orang merasa ramalan weton tepat? Psikologi memiliki beberapa penjelasan menarik. Salah satunya adalah Barnum Effect. Efek ini menjelaskan bahwa manusia cenderung merasa sebuah deskripsi umum sangat cocok dengan dirinya. Misalnya, Anda sebenarnya orang baik, tetapi kadang sulit dipercaya orang lain. Kalimat seperti ini terasa sangat personal, padahal sebenarnya bisa berlaku bagi banyak orang. Selain itu, ada pula confirmation bias. Otak manusia cenderung lebih mudah mengingat kejadian yang sesuai dengan keyakinannya daripada kejadian yang bertentangan. Misalnya, jika seseorang percaya hari tertentu membawa keberuntungan, ia akan lebih mudah mengingat keberhasilan yang terjadi pada hari itu, sementara kegagalan sering terlupakan. Ini bukan berarti tradisi selalu salah. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa pikiran manusia memang memiliki cara unik dalam membangun makna. Dan masyarakat Jawa tampaknya telah memahami pentingnya makna jauh sebelum psikologi modern berkembang. Weton sebagai kearifan membaca kehidupan. Dalam budaya Jawa terdapat konsep yang sangat terkenal. Titen. Titen berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mengamati. Mengingat. Lalu belajar dari pengalaman. Konsep ini sangat dekat dengan cara kerja sains. Seorang ilmuwan mengamati fenomena. Petani Jawa juga mengamati alam. Bedanya hanyalah bahasa yang digunakan. Tradisi menggunakan simbol. Sains menggunakan angka. Namun keduanya sama-sama berusaha memahami keteraturan kehidupan. Disinilah letak nilai terbesar weton. Bukan semata-mata untuk meramal masa depan, melainkan mengingatkan manusia agar tidak bertindak sembarangan. Agar setiap keputusan dipikirkan dengan matang. Agar kehidupan dijalani dengan kesadaran. Ketika tradisi dan sains saling melengkapi. Mungkin selama ini kita terlalu sering menempatkan tradisi dan sains sebagai dua kubu yang saling bertentangan. Padahal tidak selalu demikian. Sains membantu kita memahami bagaimana sesuatu bekerja. Tradisi sering kali mengajarkan mengapa manusia perlu bertindak dengan bijaksana. Weton tidak harus dipahami sebagai alat untuk menentukan nasib secara mutlak. Sebaliknya, ia dapat dipandang sebagai bagian dari warisan budaya yang mengajak kita merenung, mengenali diri, menghormati waktu, dan menghargai pengalaman para leluhur. Jika dipadukan dengan pengetahuan modern, kita justru dapat mengambil nilai terbaik dari keduanya. Tradisi memberi akar. Sains memberi sayap. Akar membuat kita tidak kehilangan jati diri. Sayap membantu kita terus berkembang mengikuti zaman. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah weton hanyalah kepercayaan lama? Ataukah ia merupakan cara nenek moyang membaca pola kehidupan yang kini mulai dipahami dari sudut pandang ilmu pengetahuan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Diskusi yang saling menghargai akan memperkaya cara kita memandang budaya dan ilmu pengetahuan. Jika Anda menyukai pembahasan tentang budaya Jawa, filosofi leluhur, serta bagaimana tradisi dapat dibaca melalui perspektif modern, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam berikutnya. Karena seringkali, kebijaksanaan masa lalu bukan untuk menggantikan ilmu pengetahuan, melainkan untuk berjalan berdampingan dengannya dalam memahami kehidupan.